So, mungkin Tuan Nick boleh cuba cerita sikit apa sebenarnya si CAS dalam situasi ini. CAS ni body di luar FIFA lah, independent, really independent. Di CAS ni pun dia sebenarnya mendengar rayuan, bermaksud tidak boleh ada bukti baru kecuali bukti itu memang adalah conditions je. Basically you are stating the same thing to CAS, cumanya like you said Arish, technicalities. Malaysia diancam di-banned oleh FIFA karena mengakukan 7 pemain warisan palsu, dan laga antara Malaysia 3 pertandingan kemarin. Tak cukup dengan berita buruk yang aku dah sampaikan pagi tadi pasal ranking FIFA yang jatuh 5 anak tangga. Sekarang ni kita dapat satu lagi tamparan dahsyat yang mana berkemungkinan besar kita punya game-game Asian Cup Qualification dibatalkan ataupun senang cerita disingkirkan jadi 3-0 lah, kalah 3-0. Maknanya game kita sebelum ni yang lawan Nepal dengan lawan Vietnam yang melibatkan pemain-pemain yang berlakon menjadi pemain warisan Malaysia. Okey, sedih memang sedih, tapi kita kena cover juga berita ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So sebenarnya benda ni belum lagi rasmi, tapi memang rumours tu dah sangat-sangat kuat. Dah banyak media sukan, media bola sepak yang menyampaikan berita ni lah. Tak kisahlah media dalam negara ataupun luar negara. Okay, sebabkan FIFA dah kenakan hukuman game-game friendly kita memang dah kalah 3-0. Sebab itulah ranking jatuh 5 tu. And then ramai juga yang tanya, apa cerita pula dengan Asian Cup Qualifier punya game kan? Sebab dia di bawah AFC instead of FIFA. So kena tunggu keputusan AFC. Dan nampaknya kenapa AFC ni lambat bagi keputusan sebab tunggu rayuan Malaysia tu lah, yang FAM nak beria rayu melalui CAS tu. Tapi dengan cerita CAS tu pun, rayuan tu pun dia punya jalan akhir dia pun lebih memudahkan player-player yang berlakon jadi player warisan ni. Okay, bukan memudahkan FAM dan juga tim Malaysia pun. So in the end AFC kata lantaklah dengan CAS punya decision apa, aku rasa Malaysia takkan dapat pun. So aku nak hukum Malaysia sekarang. Maka dengan itu, game-game yang kita dah guna pakai Abang Botak and the Gang, yang mana semua ni muka-muka ni yang memang tak ada pun muka Malaysia kat sini, darah Malaysia pun tak ada, Melaka, Hawau, Pening, Haria semua tak ada. Okey, disebabkan kita pakai pemain ni secara haram, maka kita automatik kalah 3-0. Dan dengar cerita itu bukan berita terburuk untuk bola sepak Malaysia. Yang itu kira okey lagi. Kita just terlepas yang ini sahaja. Maknanya untuk Asian Cup 2027 memang kita tak boleh main. Tapi dengar cerita next qualifier pun kita tak boleh nak join. Next qualifier pun kita tak boleh nak join. Sama macam apa yang terjadi dekat Timor Leste dulu. Kira memang player-player kita untuk 5-6 tahun ni tak boleh main langsung dekat Piala Asia. Kesian, sayang dekat player-player kita, player-player tempatan kita yang nak wakil Malaysia, okay, nak bermain untuk Malaysia, tapi disebabkan oleh decision tak apa-apa orang atas yang sangat tamak dan juga player-player warisan yang tak bertanggungjawab tu, maka player lokal kita pun dapat impak yang sangat-sangat teruk. Cuma satu je yang aku berharap untuk tahun depan, walaupun kita punya ending kita dah tahulah ending ni memang teruk gila lah, memang masa depan Malaysia ni dah gelap lah. Aku just harap perlawanan Malaysia lawan Vietnam pada bulan 3 tahun depan tidak dibatalkan. Itu je yang aku harap, sebab aku nak player-player Malaysia, okay, our local players, buktikan yang diorang boleh menang tanpa pemain-pemain warisan ni dengan Vietnam. Sebab apa? Kita tahu keputusan 4-0 ni memang keputusan yang haram, keputusan yang tidak dikira. So aku nak kita pakai fully our own players dan kita tengok boleh ke tidak bersaing dengan Vietnam. Aku rasa Vietnam kalau diorang ada telur,
diorang pun tak kisah kot Malaysia datang. Aku rasa diorang lebih rasa confident sebab diorang main dekat home kan. So korang komen pendapat korang dekat bawah. Apa nak jadi ni guys dengan bola sepak Malaysia? Lepas ni nak tengok apa guys? Tengok pickleball ke? Itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao. Dikalahkan WO ya. Penasaran? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, let's go. Baru-baru ini Malaysia heboh dan gempar ya, karena federasinya atau Federasi Sepak Bola Malaysia ini terkena skandal besar, yaitu penipuan dokumen palsu 7 pemain warisan. Dan kemarin saja baru ada kabar bahwa Malaysia atau pertandingan Malaysia melawan Singapura, dan 3 pertandingan itu sudah dikalahkan atau kalah WO. Jadi Malaysia waktu itu menang ya, ketiga pertandingan itu, pokoknya 2 menang, 1 seri. Nah, sama FIFA langsung dikalahkan WO Malaysia. Jadi peringkat Malaysia turun drastis ke 125 ya, 122 kalau nggak salah. Jadi intinya pelajaran Malaysia ini bisa akan lebih parah karena AFC masih belum menghukum Malaysia. Bisa saja diskualifikasi di kualifikasi Asia Cup ya. Apakah AFC berani? Tapi baru-baru ini ada kabar juga bahwa sudah resmi ya. Jadi Malaysia akan dikurangi atau dikalahkan WO pas ngelawan Nepal dan Vietnam. Kedua laga itu Malaysia menang di kedua laga itu, dan oleh AFC akan dikalahkan atau kalah WO jadi 3-0. Jadi intinya, apakah Malaysia akan didiskualifikasi? Pasti itu ya. Jadi Malaysia mengadukan perkara ini ke CAS tetap aja tidak bisa, karena itu cuman untuk membela 7 pemain warisan saja, tapi tidak mengubah hukuman yang akan terjadi. Jadi apakah nanti CAS akan mengabulkan aduan ini atau tidak? Jadi mungkin kalau misalkan dikabulkan oleh CAS, 7 pemain warisan ini masih bisa berubah ya hukumannya. Mungkin 6 bulan atau 1 bulan atau gimana, nanti kita lihat aja ya. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah ini sebuah ironi? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, see you.